Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa sekalian yang berbahagia, para petani di Indonesia, khususnya petani tanaman karet kali ini. Kali ini bahasan kita masih mengenai penyakit yang muncul di tanaman karet kita. Salah satunya yang sangat terkenal dari zaman dulu adalah jamur akar putih. Orang awam menyebutnya benar apa salah bilangnya komes-komes, nah gitu saya sering ditanyakan. Apakah sama dengan Ganoderma atau bagaimana bagaimana pengaruhnya? Langsung kita undang ahlinya yaitu Ibu Cici Indriani Dalimunte. Beliau peneliti di Balai Penelitian Sungai Putih, Pusat Penelitian Karet. Kali ini silahkan Ibu Cici untuk menjelaskan mengenai penyakit JAP beserta pengendalian tentunya. Silahkan Bu Cici. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Agus Susanto. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan kembali ya untuk memaparkan atau berbagi informasi lah, sharing dengan Bapak dan petani-petani di karet ya khususnya terkait dengan jamur akar putih. Jamur akar putih di channel Pak Agus Susanto, channelnya Anak Pertanian. Bisa ini kan Pak, bahwa memang jamur akar putih itu merupakan musuh utama ya untuk di perkebunan karet ya, karena dia merupakan penyakit utama pada tanaman karet. Mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan ya. Nah, bisa di-share ininya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai penyakit jamur akar putih dan teknik pengendaliannya. Bahwa memang benar penyakit jamur akar putih ini disebabkan oleh Fomes lignosus atau lebih familiar sekarang ini Pak, Rigidoporus microporus. Jadi lebih ini ya Pak. Jadi penyakit pada tanaman karet bisa dilihat ya Pak. Itu ada di akar, kemudian di batang, cabang, di daun tadi, kemudian di bidang sadap. Kali ini kita akan membahas secara detail tentang penyakit akar, jamur akar putih, Rigidoporus microporus. Nah, penyakit jamur akar putih ini disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Kita bisa lihat di lapangan bahwa gejalanya itu kalau di daun itu terlihat kaku, kemudian terjadi perubahan warna pada tajuk di bawah kelihatan seperti perahu gitu ya Pak. Nah, itu merupakan gejala di daun. Kemudian kalau di batang biasanya dia tidak terjadi keluar lateks, keluar lateks. Nah, yang umum yang lebih kita tandai adalah di akar, di leher akar. Jadi di leher akar itu terdapat miselium berwarna putih di sepanjang leher akar. Bahwa dilihat di gejala bahwa terjadi perubahan warna, kemudian tanaman bisa mati karena terjadi gangguan hara, gangguan translokasi hara. Lanjut Pak. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di daun itu terjadi perubahan warna dari kusam atau tampak lebih tebal, kemudian kaku dari kuning kecoklatan menjadi mengering seperti gambar yang tadi. Kemudian di batang kulit itu apabila kita toreh itu getah tidak ada sama sekali karena kan terjadi tanaman sakit ya. Kemudian di akar terdapat benang-benang miselium jamur berwarna putih yang menjalar di sepanjang akar. Nah, di sini kalau meluas saja lah. Nah, kerugiannya bisa dibilang cukup besar, cukup signifikan. Kita bayangkan bahwa umur ekonomi tanaman karet 25 tahun ya Pak. Jadi pada saat TBM aja lah, kalau misalnya dia menyerang di tanaman belum menghasilkan, bisa dibilang bahwa kerugian ekonomi cukup fantastis, sekitar 40% Pak.
Lanjut, Pak. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, kembali lagi gejalanya bahwa yang lebih spesifik itu kita lihat di perakaran, bahwa terdapat rhizomok atau miselium putih, di mana ini juga menjadi sumber inokulum, Pak. Jadi kita lihat ini tanaman TBM ini, Pak, yang di C ini TBM, mati tumbang. Artinya kalau tanaman belum menghasilkan sudah tumbang, berapa yang kerugian yang kita dapat diperoleh. Lanjut, Pak. Nah, di sini juga di gejala jamur akar putih ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan misalnya di sini kelihatan di gejala di pembibitan bahwa terjadi ada masih miselium berwarna putih seperti jala tadi ya, tadi. Artinya kalaulah kita tanam ini di lapangan, pada saat dia TBM sudah akan tumbang. Sudah akan tumbang karena akan busuk. Tingkatan skala jamur akar putih itu ada skala 1, skala 2, skala 3, skala 4. Skala 1 itu miselium yang berwarna putih ini hanya sekedar menempel, Pak. Menempel di perakaran, kemudian di skala 2 dia akan meluas, masuk ke dalam jaringan, melakukan penetrasi, sehingga itu masuk ke stadium 2. Di stadium 3-nya, akar sudah mulai membusuk, lambat perlahan-lahan masuk ke skala 4 tanaman mati seperti di gambar yang sebelumnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya sumber inokulum yang tadi, Pak. Kemudian faktor tanah. Kalau yang berongga berpasir itu lebih gampang masuknya miselium atau jamur akar putih ini. Dan tentunya kebersihan kebun ataupun dari awal ya pengolahan lahan itu menjadi salah satu yang harus kita utamakan. Lanjut, Pak. Nah, ini penularan penyakit itu umumnya melalui tunggul. Melalui tunggul artinya ada kontak akar antara tanaman yang sakit dengan yang tanaman yang sehat. Jika terjadi pertemuan akar di bawah, maka akan menularkan ke jaringan ke tanaman yang sehat. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan pengendalian secara kuratif, kita harus mengendalikan tanaman tetangganya, kanan kiri, muka belakang. Jadi ada secara kuratif, kemudian secara preventif untuk mencegah terjadinya kontak akar tadi, Pak. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi bahwa tunggul merupakan penyebaran atau penularan yang utama. Kita lihat umumnya di tanaman karet rakyat ya. Kenapa di kebun rakyat ZAP itu lebih tinggi dibandingkan kita yang di kebun PTPN atau swasta ya. Karena apa? Karena tadi di tunggul kita nanam tanaman karet. Alhasil kalau misalnya posisi kita seperti ini menanam di usia TBM aja mungkin udah tumbang tanamannya karena dia merupakan sumber utama penularan penyakit. Selain itu kita lihat fruiting body-nya, Pak. Fruiting body itu bisa menyebarkan ataupun spora-sporanya ke tanaman yang lainnya. Nah, kerugian akibat jamur akar putih ini, populasi pohon otomatis menurun. Secara tidak langsung produktivitas akan menurun. Secara tidak langsung produktivitas akan menurun. Di mana kita lihat bahwa populasi yang awalnya 600 pokok per hektar, pada usia dia TM, tanaman menghasilkan mungkin di kisaran 300 sampai 400. Artinya tumbang atau populasi pohon menurun itu karena faktor jamur akar putih, kemudian ada faktor angin. Nah, dua faktor inilah menjadi salah satu menurunnya populasi. Pengendalian yang tepat dan efektif itu secara terpadu, yaitu dengan menggabungkan beberapa cara pengendalian. Misalnya dengan pencegahan, memberikan belerang. Belerang itu tujuannya untuk membuat pH menjadi asam. Jamur akar putih tidak suka dengan pH yang asam. Sehingga
kita bisa lihat bahwa ada pengendalian itu bisa ditabur di sekeliling jamur akar putih, sekeliling tanaman untuk mempengaruhi pH tanah. Kemudian membersihkan lahan sebelumnya, sebelum penanaman, artinya pengolahan tanah di sini Pak, pengolahan tanah dengan ayak-ayak akar tentunya. Kemudian dengan pengobatan menggunakan bahan kimia, fungisida, kemudian memanfaatkan mikroorganisme antagonis atau biofungisida. Pengendalian dengan pencegahan itu bisa dengan pembersihan tunggul, kemudian penanaman cover crop atau kacangan yang seperti yang saya sebutkan tadi, pemberian belerang, kemudian secara biologi juga dengan pemberian trichoderma. Trichoderma ini merupakan agen hayati yang dapat mengendalikan penyakit jamur akar putih. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kultur teknis atau pembersihan tunggul dan sisa akar sebagai sumber infeksi itu merupakan salah satu tindakan untuk pencegahan, Pak. Artinya sumber inokulum tadi yang ada jamur akar putihnya kita bisa singkirkan sehingga tanaman yang akan kita tanam itu bebas dari sumber infeksi. Nah, untuk monitoring itu penting untuk kita lakukan, bahwa 2 kali dalam setahun itu merupakan cara ya kita untuk memonitoring secara rutin. Ada nggak serangan jamur akar putih? Jangan pula kita pada saat serangan banyak baru kita kendalikan. Itu artinya kita lambat mengendalikannya. Tadi saya sampaikan bahwa kriteria serangan jamur itu ada skala 1, 2, 3, dan 4. Pada skala 1 dan 2 itulah yang bisa kita kendalikan. Pada saat dia sudah masuk ke tahap ketiga itu hanya sekedar kita mempertahankan umur tanaman. Mempertahankan umur tanaman. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa mengembalikan jaringan yang telah busuk tadi. Sehingga untuk mengendalikannya untuk di lapangan adalah masuk ke skala 1 dan skala 2, Pak. Nah, ini saya nggak promosi pula ini, Pak. Saya promosi pula ini ya. Jadi kebetulan di kita ada Tricho SP Plus ya. Ini merupakan bahan aktif Trichoderma viride, kemudian ada Trichoderma honii yang udah terbukti efektif untuk mengendalikan jamur akar putih. Nah, tidak menutup kemungkinan trichoderma lainnya, karena kita ketahui bersama bahwa trichoderma ini merupakan agen hayati yang dapat mengendalikan penyakit di berbagai ya, di fusarium juga. Oke, bahkan di ganoderma juga ada ya kan Pak, trichoderma ya Pak. Jadi tergantung kita mau memformulasikannya ataupun memperuntukkannya ke mana gitu Pak. Kebetulan kita punya Tricho SP Plus yang bisa mengendalikan penyakit jamur akar putih. Nah, ini mungkin sekilas tentang dosis-dosisnya bisa dilihat bahwa untuk di tanaman belum menghasilkan kurang lebih di 100 gram per pokok, di tanaman menghasilkan itu 150 gram per pokok. Yang perlu digarisbawahi adalah intervalnya. Jadi per 6 bulan sekali kita bisa mengaplikasikan. Artinya sebenarnya untuk pengendalian hayati itu dikatakan efektif bila 1 kali pengendalian. Jadi kita 1 kali aplikasi dia memperbanyak sendiri di alam. Nah, tapi karena kondisi populasi yang tidak memungkinkan, karena mungkin kita nyemprot fungisida atau mengendalikan herbisida, sehingga perlu untuk mengulang pengendalian dengan cara biologi ini supaya populasinya tetap terjaga. Lanjut Pak. Nah, ini dia dengan di sini saya mohon maaf menggunakan Bioleton, itu merupakan, mungkin bisa di-skip ini nanti ya Pak, karena nah ini dia dengan dengan cara pengolesan, artinya sebenarnya inilah yang efektif. Kita mengurangi sumber inokulum, kita menghapus, mengurangi inokulumnya, kemudian mengoles fungisida. Namun bahan biaya yang digunakan itu
apa namanya, cukup besar. Memang efektif. Kita mau pilih yang mana? Yang efektif mahal atau yang efektif tapi masih terjangkau oleh kita. Makanya kita menggunakan dengan brand tadi, dengan siram. Murah dan efektif. Ya, murah dan efektif tentunya. Mungkin itu ya Pak, sekilas tentang jamur akar putih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Cici yang sudah menjelaskan sangat lengkap mengenai salah satu penyakit penting di tanaman karet, yaitu penyakit jamur akar putih, Rigidoporus microsporus tadi. Ya, benar. Itu mudah-mudahan saya menyebutkannya betul. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para planters di Indonesia, dan nanti silahkan para netizen silahkan tanya di komen di channel YouTube saya ini, dan nanti saya sampaikan ke Bu Cici Indriani dari Munte. Terima kasih Bu Cici sudah bergabung, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi petani di Indonesia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.